Tiba-tiba maghrib di rumah saya itu lantai rumah itu naik semua ubinnya. Ubinnya tuh naik ke atas? Naik, gitu. Aduh. Bener-bener ini naik. Gitu. Pernah sih ada pengalaman itu aja sih. Jadi tuh ketika ibu didoain sama Pak Ustadz gitu ya? Iya gitu. Jadi saya kan berusaha di medis dan non medis gitu. Pas di non medisnya diobatin sama Ustadz itu, tiba-tiba ubinnya ini naik. Semua bener-bener yang panjang kayak bentuk ular gitu. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu yang terkenal tidak hanya di dunia manusia tetapi juga di dunia jin mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri setiap manusia. Di program ini kami akan coba memberikan bantuan kepada mereka narasumber yang hadir di dalam studio tentang penyakit yang mereka alami baik yang medis maupun yang non medis. Seperti halnya dengan narasumber pertama kami, seseorang yang telah sakit selama 13 tahun tidak kunjung sembuh. Disarankan oleh paranormal untuk meminum air seni ibunya sendiri. Sakit apa sesungguhnya yang ia derita? Langsung saja kita bertemu, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ibu-ibu boleh. Loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih dekat lagi boleh. Ya, siapa namanya ibu? Nama saya Lilis dari Garut, usianya 26 tahun. Pasti orang Sunda ya? Iya. Iyalah ya, udah Lilis dari Garut lagi. 26 tahun? Ya. Sakitnya katanya udah 13 tahun? Iya, dari Berarti SMP. sejak remaja? SMP kelas 3. Aduh, sakit apa Mbak Lilis, Teh Lilis? Sakit gatal-gatal. Gatal-gatalnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Merah seperti besi yang habis dibakar. Terus bintik-bintik merah seperti telur ikan. Setelah itu kalau udah kering, kulitnya mengelupas seperti kulit salak. Kulit salak, aduh Iya, kering-kering gitu? Iya, gitu-gitu. Aduh kebayang Gitu. nih. Nah Udah itu berobat kemana? selama 13 tahun ini sudah berobat kemana aja? Ya ke dokter kulit udah, ke orang pintar udah. Gitu, udah. Udah banyak ya? Ya, Kalau dihitung-hitung 13 tahun ratusan juta udah habis pasti ya? ya pasti. Ya ampun. Kalau kata medis apa ini? Sakit apa? Katanya alergi atau kalau kata dokter kulit, tapi nggak sembuh. Udah 4 kali ke dokter kulit nggak sembuh. Ini ke sekujur tubuh ini Iya, ada? sekujur Di tubuh. punggung tangan ada? Iya. Ini baru 1 bulan sudah kerasa lagi. Ini kulit baru. Oh, jadi mengelupas kayak ular gitu? Iya. Kalau belum mengelupas itu gatalnya nggak sembuh. Astagfirullah. Terus katanya disuruh minum air seni mama sendiri. Iya. Ini dukun yang keberapa yang nyuruh? Kata orang. Oh, kata orang. Iya. Emang khasiatnya apa air seni mama Nggak tahu, katanya? karena saya nggak tahu itu air seni orang tua saya. Karena saya disuruh minum dikasih uang 20.000. Dikasih uang 20.000? Iya. Terus? Iya, kalau udah lama dikasih tahu gitu kalau itu air seni orang tua saya. Oh, waktu itu berarti masih remaja pas Iya, minum. waktu- Ada khasiatnya? Enggak. Nggak ada. Teh Lilis kalau kayak lagi kambuh tuh gimana sih, kepanasan tadi ya? Iya, Gatel-gatel, kepanasan. Iya. tidurnya nggak tenang. Iya, begitu. Semuanya panas. Panas. Dipegang nggak sakit gitu. Nggak mau dipegang, nggak mau digaruk. Terus setelah berobat ke dukun gitu, kamu jadi ada pengalaman goib nggak? Kalau dulu jarang kerasukan, kalau lagi kerasa gitu. Kalau tahun-tahun sekarang ya jadi kerasukan. Sering kerasukan? Iya, sering ngamuk. Sering ngamuk? Waduh. Ya udah, saya mau mengundang bintang tamu kita dulu hari ini pemirsa. Seorang aktris yang sangat terkenal sekali, langsung saja Sinta Bahir. Kak Sinta silakan bergabung, apa kabar? Ya. Assalamualaikum Sinta, senang ketemu lagi. Ya silakan duduk. Ibu-ibu tepuk tangan lagi, boleh di sini di sofa yang 2. Oke.
Kak Sinta, aku pengen tanya nih, selamat datang di Rahasia Batin ngomong-ngomong. Ini kan Teh Lilis punya masalah penyakit kulit ya, udah belasan tahun. Kamu pernah nggak ada satu sakit yang kamu derita sekian lama, terus disarankan orang, udah alternatif aja ke paranormal misalkan gitu. Ada pengalaman nggak? Iya, alhamdulillah saya sih belum pernah ya, tapi saya punya pengalaman almarhum ibu saya itu sakit diabetes selama 9 tahun. Dan saya itu usaha yang medis dan non medis juga gitu. Dan ya namanya orang berusaha itu kan ada orang ngomong apa-apa kita mesti ikutin gitu kan. Betul. Dan saya pernah minta tolong dengan ustadz gitu. Tiba-tiba maghrib di rumah saya itu lantai rumah itu naik semua ubinnya. Ubinnya tuh naik ke atas? Naik gitu. Aduh. Bener-bener ini naik gitu. Pernah sih ada pengalaman itu aja sih. Jadi tuh ketika ibu didoain sama Pak Ustadz gitu ya? Iya gitu. Jadi saya kan berusaha di medis dan non medis gitu. Pas di non medisnya diobatin sama ustadz itu, tiba-tiba ubinnya ini naik. Semua bener-bener yang panjang kayak bentuk ular gitu. Waduh. Ini saya langsung pengen mengundang Pak Ustadz jadinya pengen tahu ada apa. Dan pemirsa, ada nggak ya kira-kira hubungan antara penyakit diabetes atau penyakit kulit dengan akhlak kita sebagai umat muslim? Langsung saja kita undang Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ada Mbak Kak Sinta, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kan sekarang saya yakin di studio juga ibu-ibu mungkin ada, mohon maaf, suaminya yang punya penyakit diabetes atau juga ada riwayat yang sering alergi. Pak Ustadz, gimana sih hubungannya, ada nggak tuh tentang akhlak dan juga penyakit-penyakit tersebut Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Insya Allah ada. Kalau yang diabetes itu ada 2 sifat yang selalu dilakukan orang yang terkena diabetes. Tapi sebelumnya ini udah dilakukan. 2 sifat ini kalau dilakukan pankreas insya Allah rusak. Nomor 1 adalah sifatnya itu kalau punya pendapat atau nasihat harus diterima. Jadi orang yang punya pendapat menyuruh orang, bukan menyuruh ini terima, enggak sih. Harus diterima itu maksudnya kalau dia punya pendapat, punya masukan, punya nasihat, itu kalau nggak diterima sama orang marah dia, jengkel. Maunya dianggap benar dan harus diterima. Nah itu saya anggap punya nasihat harus diterima. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah kalau menyuruh itu harus dikerjakan, kalau tidak marah. Nah 2 sifat ini itu kalau dilakukan terus-menerus insya Allah merusak pankreas. Karena hampir semua orang yang diabetes sifat itu punya. Semua orang diabetes itu punya. Kalau istilahnya diabetes itu penyakit turunan, enggak, yang menurun itu sifatnya. Itu kalau diabetes. Insya Allah seperti itu. Nah kalau gatal itu ada beberapa macam. Kalau gatalnya seperti Bu Lilis ini bukan tipikal gatal yang dari akhlak. Kalau akhlak itu kalau gatal itu kan insya Allah keinginannya itu kuat. Jadi gatal itu keinginannya kuat. Kalau gatal di tangan, keinginan untuk bekerja itu kuat. Kalau gatal itu ada di kaki, keinginan untuk melakukan aktivitas keluarga itu kuat. Gatal di punggung, keinginan untuk emosi kuat. Gatal di perut, itu keinginan tidak mau menyelesaikan persoalan rumah tangganya kuat. Jadi gatal itu berhubungan dengan keinginan. Jadi kalau dibilang alergi boleh lah ya, tapi ini akhlak beda posisi. Tapi kalau kasus seperti Bu Lilis, ini ada sesuatu yang beda. Karena gatal dari seluruh tubuh sampai dari kepala sampai ke kaki. Berarti ini gatalnya nggak seperti yang akhlak tadi. Biasanya seperti ini ada ilmu yang masuk ke dalam tubuh Bu Lilis. Oke, tapi ini yang Pak Ustadz lihat bukan keterkaitan dengan ilmu sihir ya Pak Ustadz yang sama Teh Lilis ini? Ini bertumpuk-tumpuk ilmu kayaknya ini sudah. Jadi antara ilmu dulu kayaknya itu buyutnya ada atau kakek neneknya kayaknya orang pinter apa ya? Kakek buyutnya nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh ya. Jadi ada ilmu yang masuk ke tubuhnya. Iya. Makasih Pak Ustadz penjelasannya. Teh Lilis, kalau lagi maaf kerasukan, kalau kata orang rumah, kamu bagaimana selain marah-marah? Kalau kata orang tua selalu minta air kopi Minta hitam. kopi hitam. Iya. Terus minta rokok. Wih. Ini Tapi kopi nggak, mana maaf, nggak rokok? diasapkan itu rokoknya. Diasapkan? Diasapkan. Iya. Sebenarnya kamu sendiri bukan perokok. Enggak.
kopinya panas-panas diminum. Ya, Wih, Itu nggak ini, minum Nggak kopi gosong. panas gitu nggak gosong lidah apa nggak semua. terasa. Saya aja kalau minum panas langsung besoknya sariawan. Langsung ya Kak Sinta. Hilang rasa. Terus apa lagi selain minta itu lagi? Mau saya bantu keluarin nggak? Oh mau. Oh mau Pak Ustadz. Oh ya sudah. Saya bantu keluarin mau ya? Mau. Ya sudah kalau gitu tak bantu keluar ya. Kamu bisa berdiri atau mau duduk? Aki mau duduk apa berdiri? Duduk. Yuk, aminkan doa saya. Kamu dengarkan jin yang di dalam tubuh Ibu Lilis, dengar doa saya, dengar? Dengar omongan saya?